Peristiwa dimulai di tengah-tengah pertempuran terakhir antara manusia dan suku iblis di mana 5 pahlawan menghadapi Kaisar Iblis Samolus di puncak yang dikenal sebagai pilar binatang bulan. Perang besar ini mencapai puncaknya. Kaisar Iblis berhasil dienyahkan, tetapi kelima pahlawan manusia itu juga harus membayar mahal. Pendekar pedang Ronfi, pemanah surgawi Via, dan ksatria sempurna Halofi tampak terluka parah. Sementara salah satu pahlawan bernama Gron mencoba menyembuhkan bijak cahaya suci, Sopka menggunakan seni penyembuhan. Sopka memintanya untuk berhenti, menjelaskan bahwa usahanya sia-sia. Halofi menambahkan bahwa luka yang ditimbulkan pada rekan mereka oleh pukulan terakhir Kaisar Iblis bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh Gron dalam keadaannya yang kelelahan. Gron berteriak pada mereka dengan marah, menyuruh mereka diam, tetapi Sopka yang terluka memintanya untuk berhenti berusaha menyelamatkannya, menegaskan bahwa ia sudah puas dengan akhir ini. Via mengungkapkan penyesalannya bahwa meskipun menang, mereka tidak dapat memenuhi janji untuk kembali bersama. Tiba-tiba, suara Kaisar Iblis bergema, membenarkan apa yang dikatakan Sopka dan bahwa ini adalah akhirnya. Gron terkejut mendengar suara Kaisar Iblis dan dengan cepat berbalik ke arah suara itu, tetapi tidak melihatnya di sekitar mereka. Kaisar Iblis mengumumkan bahwa ini adalah suaranya dan kata-kata terakhir dari pertempuran agung ini. Energi berdarah meletus dari tubuh para pahlawan, dan mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Mereka menemukan bahwa siapapun yang membunuh Kaisar akan diserap oleh tubuh dan darahnya. Kaisar menjelaskan bahwa inilah kemampuan sejatinya, yang ia sebut sebagai evolusi. Kaisar menyatakan bahwa mereka yang mengalahkannya layak menjadi tubuh barunya, dan ia akan menggunakan mereka semua dalam misi besarnya untuk memusnahkan semua kehidupan di dunia, terutama tubuh manusia terkuat, Gron. Halofi berteriak memanggil nama Gron, mencoba membebaskan diri dari kekuatan Kaisar Iblis sebelum sepenuhnya menyerapnya. Tetapi ia gagal. Ia mengatakan kepada Gron bahwa ia lebih memilih mati di tangannya daripada menjadi alat pembantaian di tangan Kaisar. Kaisar Iblis mencoba membujuk Gron dari ide absurd untuk membunuh rekan-rekannya, mengingatkannya bahwa Halofi adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Tetapi Halofi berteriak kepada Gron untuk bergegas dan melakukannya karena ia tidak bisa lagi bertahan. Gron berdiri menghadap saudaranya yang sedang diserap oleh kegelapan, pedangnya di tangan sementara suara Kaisar Iblis memohon padanya untuk tidak membiarkan tragedi saudara membunuh saudara terjadi. Halofi mengejek Gron, bertanya mengapa pedangnya gemetar dan apakah ia tidak sanggup membunuhnya. Kaisar Iblis menjelaskan bahwa perlawanan itu sia-sia karena sisi kanan tubuh Halofi telah diserap. Halofi mendapatkan kembali kendali sejenak untuk memberitahu Gron bahwa ia senang keraguannya bukan karena kelemahan. Halofi menerjang ke arah pedang Gron, menusuk dadanya sendiri dan mengakhiri hidupnya, seolah untuk menyelamatkan Gron dari penyesalan di masa depan, dan memberitahu Gron bahwa hanya yang kejam dan mematikan yang pantas mendapatkan kekuatan seperti itu. Ia kemudian mengungkapkan kemampuan bawaan Gron, lautan mayat dan darah, yang memungkinkannya mendapatkan kekuatan permanen untuk setiap nyawa yang ia renggut. Via menjerit memanggil nama Gron dengan panik saat Gron mencengkeram pedangnya erat-erat. Di saat-saat terakhirnya, Via mendesak Gron agar pengorbanan Halofi tidak sia-sia, dan Ronfi memintanya untuk melakukan apa yang harus ia lakukan, mempercayakan Gron untuk menjaga adiknya. Tanda-tanda muncul di wajah Gron, melambangkan 3 jiwa yang telah ia ambil. Suara Kaisar mengejeknya, bertanya mengapa ia melakukannya, menjelaskan bahwa kekuatan yang didapat dari 3 nyawa hanya cukup untuk membebaskan tangan kanannya. Gron menjawab dengan menantang bahwa 1 tangan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah terakhir. Dalam gerakan tiba-tiba, Gron mengangkat pedangnya untuk memenggal kepalanya sendiri, mengejutkan Kaisar, yang dengan sinis bertanya apakah ini solusinya. Kaisar berteriak marah, menyuruhnya berhenti menguji kesabarannya. Di tengah konflik ini, Kaisar merebut pedang Gron sebelum ia sempat memotong kepalanya sendiri menggunakan tangan kiri Gron yang ia kendalikan, dan menghancurkan pedang suci, Sora. Kaisar dengan percaya diri menyatakan bahwa tidak ada lagi serangan di dunia yang dapat melukai tubuhnya yang tak terkalahkan. Tetapi Gron menjawab dengan berani, bertanya apakah Kaisar benar-benar percaya bahwa apa yang bisa dihancurkan pedang, ia sendiri tidak bisa menghancurkannya. Saat Gron menusukkan tangannya ke dadanya, Kaisar tercengang dan meneriakkan namanya. Gron meremukkan jantungnya sendiri dengan tinjunya, menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kaisar mengakui ia meremehkan Gron, menggambarkannya sebagai pria yang terlahir untuk pembantaian yang terus membunuh sampai kematiannya. Saat kesadaran Gron memudar, ia berpikir bahwa inilah akhirnya, membawa Kaisar Iblis bersamanya. Tetapi ia merasa menyesal karena tidak dapat memusnahkan seluruh suku iblis atau menyelamatkan orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Inilah penyesalan terakhirnya. 5 tahun kemudian, sekelompok iblis mengadakan upacara peringatan pada ulang tahun kelima wafatnya Kaisar. Dari percakapan mereka, menjadi jelas bahwa mereka telah menculik 4 gadis manusia dan 1 iblis sebagai persembahan. Pemimpin mereka memberikan pidato, bersumpah bahwa pengorbanan Kaisar akan tetap dikenang oleh generasi baru iblis dan kemudian mengumumkan dimulainya upacara. Upacara tersebut melibatkan penyembelihan 4 persembahan murni terlebih dahulu, kemudian menumpahkan darah iblis sebagai persembahan kepada Kaisar. Pada saat ini, persembahan iblis, yang sebenarnya adalah kesadaran Gron, bangun, bertanya-tanya di mana ia berada dan bagaimana ia tidak mati. Sang pemimpin mencengkeramnya dan berteriak padanya untuk tidak bergerak, memanggilnya sampah dan iblis terlemah, bahkan tidak layak menyandang nama.
Groan melihat dirinya sendiri dengan kaget dan tidak percaya, menyadari bahwa ia telah menjadi iblis. Sang pemimpin memberitahunya bahwa dipersembahkan sebagai korban adalah kehormatan terbesar yang bisa ia terima. Saat pemimpin iblis mengayunkan senjatanya, Groan mengelak pada detik terakhir, yang mengakibatkan tangannya yang terikat terputus. Sang pemimpin berteriak marah, percaya Groan telah merusak segalanya dengan gerakannya, lalu bertanya-tanya apakah ia melakukannya dengan sengaja. Groan menatap sang pemimpin dengan tajam dan bertanya apakah ia masih tidak mengenalinya, menyebabkan sang pemimpin membeku karena terkejut dan mulai mempertanyakan identitas Groan yang sebenarnya. Serangkaian kilas balik dimulai, menunjukkan pemimpin yang sama di masa lalu, memerintahkan seorang pemula ke belakang dan memerintahkan mereka untuk mendayung dengan keras karena keempat master sedang mengawasi. Kilas balik tersebut mengungkapkan serangan mendadak yang dilancarkan oleh armada iblis dari laut pada tahun 312 era baru. Sebuah pertempuran yang pecah begitu tiba-tiba sehingga tidak ada manusia yang tiba tepat waktu untuk mencegat armada. Menghadapi ancaman ini, satu orang berdiri sendirian untuk menghentikan pasukan iblis. Dikenal dengan banyak gelar, termasuk kepala tabib sek 11 kasih dan orang gila pembasmi iblis, Raja Iblis turun, suaranya yang menggelegar bergema, "Semua prajurit, dengarkan perintahku." Peristiwa dengan cepat kembali ke setelah pertempuran di mana sang pemimpin melaporkan bahwa semua orang telah mati kecuali Lord Shu. Ringkasan hasil pertempuran ditampilkan, menunjukkan bahwa 3 Raja Iblis terbunuh sementara Raja Keabadian, Shu, selamat. Sang pemimpin melihat Groan berdiri di atas mayat rekan-rekan iblisnya, tubuhnya berlumuran darah mereka. Dalam adegan lain, sang pemimpin ingat bagaimana Groan dapat dengan mudah membongkar iblis bercangkang dengan menargetkan sendi mereka. Kembali ke masa kini, Groan menyadari kemampuan lautan mayat dan darahnya telah diatur ulang menjadi 0. Ketika iblis lain diupacara menyerangnya, Groan melawan dan membunuh 9 dari mereka dengan satu pukulan. Groan mencatat bahwa iblis-iblis ini sangat lemah dan bahwa melenyapkan 9 dari mereka hanya memberinya sedikit kekuatan. Kemampuan bawaannya dijelaskan lagi, kekuatannya meningkat secara permanen dengan setiap nyawa yang ia renggut, dengan jumlah peningkatan tergantung pada kekuatan target. Groan mencengkeram salah satu iblis yang berteriak kesakitan, memohon padanya untuk melepaskannya. Groan mendekati keempat wanita yang telah dijadikan korban dengan langkah berat, matanya berkilauan dengan campuran kesedihan dan kemarahan. Kemudian Groan mencoba menggunakan seni penyembuhan untuk menyembuhkan tangannya yang terputus, tetapi terkejut ketika tangannya berubah menjadi bentuk yang mengerikan dan menakutkan dengan ular muncul darinya. Dalam momen horor dan penyangkalan, Groan menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia belum terlahir kembali, tetapi telah diwujudkan dalam daging iblis. Groan dipenuhi amarah dan jijik terhadap ras ini, yang ia anggap memalukan dan tercela. Ia akhirnya menyatakan bahwa ras ini tidak punya alasan untuk eksis kecuali untuk dibunuh oleh tangannya. Groan tidak bisa memproses apa yang ia lihat. Matanya melebar karena terkejut dan hatinya menjadi berat dengan kepahitan yang tak tertahankan. Gelombang mual membasuh dirinya sebelum ia tersedak dan muntah karena syok. Salah satu iblis yang dicengkeram Groan mengancam akan menyiksanya sampai ia menjerit semenyedihkan manusia sebelum membunuhnya. Iblis itu menggeram, memamerkan konsekuensinya dan memanggilnya iblis terlemah. Adapun Groan, ia tenggelam dalam keheningan, bertanya-tanya dalam hati mengapa ia berakhir dalam keadaan ini. Sementara iblis itu berpikir Groan tampak berbeda dari sebelumnya, ia memutuskan untuk menjadi lebih kejam untuk mengintimidasinya. Groan menerjang maju dengan gerakan tegas, mengakhiri argumen iblis itu dengan merobek tubuhnya menjadi 2. Groan menerima nasib barunya, berpikir bahwa selama ia bisa terus membantai iblis, ia tidak punya keluhan. Setelah menghabisi iblis yang tersisa, Groan ingat mendengar mereka mengatakan bahwa 5 tahun telah berlalu sejak ia mengalahkan Kaisar Iblis. Ia memutuskan ia harus terlebih dahulu mencari tempat untuk menetap dan menyelidiki keadaan dunia saat ini. Groan mengenali tengkorak troll, Yuan Shan. Menyadari ia berada di dataran tempat ia sebelumnya melawan makhluk besar ini, ia mencatat bahwa generasi iblis selanjutnya telah membangun benteng di atas tulang troll itu. Sebuah bidikan lebar menunjukkan kerangka besar troll, Yuan Shan, dan benteng yang dibangun di atasnya. Groan menemukan gua yang sebelumnya ia gunakan sebagai tempat persembunyian sementara, dan setelah memastikan gua itu bebas dari aktivitas iblis, ia memutuskan itu adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Di dalam gua, Groan menyalakan api dan duduk di sampingnya. Groan mengenang masa lalu ketika ia bepergian dengan rekan-rekan pahlawannya. Groan sedang menyeberangi sungai lava yang menyala, membawa rekan-rekannya di pundaknya, menahan panas seolah-olah itu tidak memengaruhinya. Dalam ingatan ini, ia dengan bercanda mengkritik keterampilan menjahit rekannya Via setelah ia membuatkannya pakaian dari daun, yang ia bela dengan mengatakan sumber daya terbatas, yang membuat seluruh tim tertawa. Ingatan itu memudar saat ia melihat patung kayu kecil salah satu rekannya. Groan dengan hati-hati meletakkan patung itu di samping yang lain yang mewakili rekan-rekannya, berharap ia bisa melakukan yang lebih baik pada saat itu. Kemudian Groan melemparkan patung kayu dirinya sendiri ke dalam api seolah ingin menghapus jejak dirinya sendiri di antara mereka. Groan melihat patungnya terbakar di dalam api seolah-olah diri lamanya memudar bersama api, meninggalkan awal yang baru. Pikirannya kembali ke masa kini, bertanya-tanya berapa banyak kehidupan orang yang telah dihancurkan oleh iblis selama 5 tahun terakhir. Groan memutuskan bahwa karena ia telah menjadi iblis, ia harus menggunakannya untuk menghancurkan mereka dari dalam.
dan ia mulai mengakses memori tubuh iblis yang ia huni. Memori itu mengungkapkan bahwa tubuh ini milik iblis lemah dari garis keturunan darah ular, seorang budak di wilayah Yuanshan yang terus-menerus diganggu sesuai dengan hukum yang kuat berkuasa yang lazim di kalangan iblis. Kemudian muncul memori yang lebih mengejutkan tentang seorang guru iblis yang memberikan pelajaran tentang keadaan dunia kepada kelas iblis. Gron terkejut dengan ide pendidikan di kalangan iblis karena ia percaya sifat mereka hanya berisi keinginan untuk membunuh, menjadi alat perang belaka yang diciptakan oleh Kaisar Iblis. Gron bertanya-tanya bagaimana iblis berhasil mengembangkan peradaban dan membangun kehadiran di bumi hanya dalam 5 tahun. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, percaya alasannya adalah ia tidak cukup kuat di kehidupan masa lalunya untuk menyelesaikan semua masalah. Gron bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dalam kehidupan baru ini ia harus menjadi lebih kuat dari dirinya yang dulu dan bahwa ia akan berhenti pada titik manapun untuk memenuhi sumpahnya untuk memburu dan membunuh semua iblis. Adegan bergeser ke kamp pelatihan rekrutan baru wilayah Yuanshan nomor 2 di mana Gron mendengarkan seorang instruktur iblis menjelaskan situasi saat ini di benua Soles. Melalui penjelasan ini, Gron memahami bahwa dalam 5 tahun setelah kematian Kaisar Iblis, iblis yang dipimpin oleh Shu mendirikan 5 pengadilan utama dan melanjutkan perang dengan manusia, yang mengarah pada kebuntuan di mana setiap pihak mengontrol setengah wilayah. Instruktur melanjutkan untuk berbicara tentang bakat bawaan. Instruktur menjelaskan bahwa bakat bawaan adalah kemampuan yang dimiliki sejak lahir. Ia kemudian menambahkan bahwa iblis, sama seperti manusia inferior, masing-masing memiliki bakat khusus yang mereka miliki sejak lahir. Instruktur menjelaskan bahwa penggunaan keterampilan apapun dari bakat bawaan mereka, baik oleh manusia maupun iblis, datang dengan mengonsumsi sebagian dari kekuatan segel terkutuk yang laten di tubuh mereka. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa kekuatan segel mereka ditampilkan sebagai simbol yang diberi peringkat dari terlemah hingga terkuat dari segel pertama hingga ke-6. Adapun segel yang melampaui yang ke-6, yang disebut transenden, membicarakannya dianggap sia-sia untuk kelompok pemula dan ia membual bahwa ia sendiri adalah pemegang segel kedua yang kuat. Sementara semua rekrutan baru berada di tingkat segel pertama, Gron menyadari ia juga saat ini berada di tingkat segel pertama dan berpikir bahwa iblis berdarah ular jarang terjadi dan bahwa ia perlu belajar tentang bakat bawaannya yang baru. Instruktur melanjutkan, menjelaskan bahwa segel kedua adalah titik krusial di mana seseorang dapat membangkitkan otoritas bakat bawaan mereka. Instruktur menjelaskan bahwa membangkitkan otoritas bakat bawaan hanya menjadi mungkin setelah mencapai segel kedua, menyatakan bahwa itu berfungsi sebagai jurus pamungkas dan teknik unik untuk setiap individu. Itu adalah jurus pamungkas atau teknik khusus mereka. Seorang iblis rekrutan baru yang berbakat tiba dan yang lain menyingkir untuknya karena takut saat ia mendorong Gron dengan paksa. Mereka berbisik bahwa ia adalah jenius di tingkat segel kedua dan mereka tidak boleh membuatnya marah. Pendatang baru itu menatap Gron dengan jijik dan bertanya siapa yang mengizinkan budak ini masuk sementara yang lain menggambarkannya sebagai sampah yang tidak berharga. Instruktur memerintahkan mereka untuk diam dan Gron untuk dikirim kembali ke selokan, mengumumkan dimulainya pelajaran praktis. Instruktur menjelaskan bahwa kekuatan segel dan bakat bawaan tidak sepenuhnya menentukan hasil pertarungan, tetapi keterampilan, informasi, taktik, dan adaptasi sama pentingnya. Semua orang diperingatkan bahwa tugas mereka selanjutnya membutuhkan pengamatan dan analisis yang cermat, yang pada akhirnya mengarah pada identifikasi titik lemah makhluk itu. Pendatang baru itu menunjukkan antusiasme yang nyata, akhirnya melihat sesuatu yang menarik minatnya. Instruktur mengungkapkan binatang besar yang dirantai, menjelaskan bahwa itu adalah iblis melolong keji, sejenis iblis yang diciptakan oleh kaisar di tahun-tahun awalnya, yang menyerang semua orang tanpa pandang bulu karena kecerdasannya yang rendah, dan ini adalah satu-satunya yang tersisa dari 10. Gron menganggap pelajaran itu membosankan dan memutuskan untuk pergi, percaya tidak ada informasi berguna lainnya. Saat ia pergi, ia berpikir dengan penyesalan bahwa ia tidak dapat membunuh semua iblis untuk meningkatkan kekuatan lautan mayat dan darahnya, karena itu akan menyebabkan keributan besar dan membawa masalah baginya. Iblis melolong tiba-tiba bergerak, menerjang dengan ganas ke arah iblis di sekitarnya. Instruktur meraih rantai binatang itu, berpikir dalam hati bahwa meskipun binatang itu memiliki kekuatan segel ketiga, satu-satunya kelemahannya, tenggorokannya, berada di bawah kendalinya, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatannya. Tiba-tiba, iblis melolong keji itu mulai berbicara, yang mengejutkan instrukturnya. Binatang itu mengejek instrukturnya, memanggilnya adik kecil dan mengatakan ia salah mengira ia aman dengan mengendalikan tenggorokannya. Binatang itu menggambarkan generasi baru iblis sebagai naif dan mengungkapkan telah berpura-pura bodoh selama berminggu-minggu untuk menyelesaikan misi dan bahwa melenyapkan iblis dari pengadilan kekejaman yang hadir hanyalah tambahan untuk tugasnya. Binatang itu membebaskan diri dari rantainya dan menyerang instruktur, membunuhnya dengan satu pukulan. Iblis-iblis itu gemetar ketakutan saat mereka menyaksikan instruktur mereka jatuh begitu mudah seolah-olah kekuatannya tidak berarti apa-apa melawan makhluk itu. Iblis melolong keji menyerbu melalui barisan iblis, menyerang mereka dengan ganas dan membantai sejumlah besar dari mereka tanpa ampun. Di tengah kekacauan, iblis berbakat itu terluka oleh kekuatan binatang segel ketiga dan memutuskan bahwa prioritasnya adalah melarikan diri dan tidak menyia-nyiakan senjata rahasianya dalam situasi ini. Ketika iblis berbakat itu mencoba melarikan diri, Gron memblokir jalannya. Iblis berbakat itu jatuh ke tanah, menatap Gron dengan marah dan bertanya-tanya, "Mengapa kamu menghalangi jalanku?" Gron menatapnya dengan tatapan yang menakutkan dan mengerikan,
seolah matanya menyimpan ancaman diam-diam. Binatang melolong itu memperhatikan upaya melarikan diri iblis berbakat itu dan menuju ke arahnya, menyebabkannya panik dan menyadari ia harus menggunakan senjata rahasianya sebelum binatang itu bisa mencapainya. Tiba-tiba ia membeku di tempat, merasakan aura yang kuat dan menakutkan memancar dari Gron. Sang buas bingung mengapa iblis yang sangat lemah ini tidak takut padanya dan bertanya-tanya apakah iblis itu mengetahui kelemahan sejatinya, namun dengan cepat menepis ide tersebut. Sang buas membenarkan pada dirinya sendiri bahwa tidak mungkin iblis generasi baru mengetahui kelemahannya, karena kesembilan saudaranya telah mati bertahun-tahun yang lalu. Sang buas yakin bahwa Gron hanya menggertak, tetapi Gron dengan dingin memperingatkannya bahwa jika ia mengambil satu langkah lagi, ia akan mati. Sang buas mencemooh ancaman itu dan bersiap untuk melepaskan kekuasaannya. Gron berdiri tegak dengan kokoh, tidak peduli dengan ancaman sang buas. Tiba-tiba, iblis melolong keji itu melarikan diri, menganalisis situasi dan memutuskan bahwa konfrontasi terlalu berisiko dengan imbalan yang terlalu kecil, dan bahwa hanya orang bodoh yang akan menerima kesepakatan seperti itu, meninggalkan iblis bertalenta dalam keadaan terkejut. Gron mengulurkan tangannya ke arah iblis bertalenta, tetapi yang terakhir memandangnya dengan curiga, bertanya-tanya tentang niatnya. Iblis bertalenta itu dengan kasar menolak bantuan tersebut. Gron mengulurkan tangannya dengan dingin, menyambar sepotong jubah iblis bertalenta, dan kemudian mengelap darah dari tangannya dengan itu. Iblis bertalenta menjadi marah, memanggilnya petani kotor. Setelah itu, iblis-iblis lain mengelilingi Gron, terkejut bahwa ia berhasil menakuti sang buas hingga pergi dan menuntut untuk mengetahui trik yang ia gunakan. Salah satu iblis kelas kesatria memberitahu mereka bahwa seorang budak tidak boleh menyembunyikan apapun dari mereka. Gron dengan tenang menjelaskan bahwa ia pernah membaca di manual taktis manusia melawan iblis bahwa iblis melolong keji tidak memiliki penglihatan yang tetap dan yang harus dilakukan hanyalah berdiri diam sehingga mereka tidak bisa melihatmu. Para iblis mengenali buku itu sebagai karya Gron si orang gila pembantai iblis dan salah satu berkomentar bahwa Gron lebih memahami iblis daripada mereka sementara yang lain mengungkapkan kelegaan bahwa orang yang begitu menakutkan telah mati 5 tahun lalu. Berdasarkan informasi baru ini, mereka memutuskan untuk memburu sang buas demi hadiah. Gron berpikir dalam hati dengan sinis, mengungkapkan bahwa ia berbohong tentang kelemahan iblis melolong keji dan bahwa ia berharap iblis-iblis lain pergi dan terbunuh dengan mempercayai kebohongannya. Sementara itu, iblis bertalenta merasakan kemarahan terhadap Gron atas apa yang ia anggap sebagai kesombongan dan ketidakpedulian. Salah satu pengikutnya mendekatinya dengan khawatir, menanyakan keadaannya. Tetapi iblis bertalenta itu tidak mengakui kelemahannya. Sebaliknya, ia menjelaskan dengan tidak sabar bahwa ia hanya lelah dan ingin duduk sebentar, menegaskan bahwa kakinya belum mencapai titik lumpuhan total. Setelah itu, iblis bertalenta memerintahkan 5 pengikutnya untuk mengejar Gear dan membunuhnya dengan cara yang paling memalukan. Salah satu pengikut meyakinkannya bahwa kematian Gron akan memuaskan. Gron merasakan ia sedang diikuti, jadi ia berhenti dan memberitahu para pengejarnya bahwa mereka telah mengikutinya cukup lama dan inilah saatnya untuk konfrontasi. Kelima iblis muncul dan salah satu dari mereka menciptakan kabut tebal untuk menutupi area tersebut dan mencegah gangguan luar. Salah satu dari mereka memerintahkan rekan-rekannya untuk bergegas mengejar GR agar tidak kehilangan jejaknya. Di dalam kabut, para iblis membahas bahwa bakat bawaan iblis ular berasal dari garis keturunan ular purba, dan mereka saling memperingatkan tentang racunnya. Tetapi mereka meremehkan bahayanya, percaya racun GR tidak akan kuat karena kekuatan segelnya yang lemah. Setelah memutuskan untuk berpisah untuk mencarinya, salah satu dari mereka terdengar berteriak kesakitan, mengatakan bahwa ular GR telah menggigitnya di perut. Kemudian iblis itu meledak, melepaskan kabut yang menutupi rekan-rekannya. Yang lain dengan cepat menyadari ada racun di dalam kabut itu sendiri dan mulai berteriak kesakitan saat kabut mengenai mata mereka. Gron mengungkapkan bahwa ia akan menggunakan kelima iblis ini untuk menguji kemampuan bakat bawaan barunya. Ia menggunakan kemampuan penglihatan termal untuk melihat dengan jelas dalam kabut, kemudian menggunakan serangan ular untuk melancarkan serangan seperti ular dengan lengannya. Gron terkesan dengan pilihan taktis yang disediakan oleh garis keturunan barunya dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya. Iblis merah menggunakan kekuatannya untuk mendorong kabut menjauh darinya. Setelah kabut hilang, Gron menghadapi 2 iblis terakhir yang tersisa yang mengejeknya dan menganggapnya tidak berarti tanpa kabut beracunnya. Iblis merah memamerkan kekuatannya dalam upaya untuk mengintimidasi Gron. Gron memandang iblis merah itu dengan mata yang mencerminkan ketidaksabarannya. Gron bergegas ke arahnya dan mengalahkannya dengan satu pukulan yang menusuk jantungnya. Yang lain segera menyerah, memohon untuk tidak dibunuh. Gron menanyakan alasannya, dan iblis itu menyalahkan iblis bertalenta berambut kuning, mengklaim ia hanya mengikuti perintah. Gron menganggap alasan ini tidak cukup baik. Iblis yang ketakutan itu menyarankan untuk membawa Gron ke gua rahasia iblis bertalenta, yang pasti berisi harta karun yang berharga. Ide ini menarik bagi Gron karena ia berpikir bahwa menaikkan level kemampuan lautan mayat dan darah akan membantunya mencapai segel kedua dan membangkitkan kekuasaannya yang disebut ganti kulit ular, yang membutuhkan harta karun langka sebagai pengorbanan untuk evolusi. Gron setuju untuk pergi melihat gua itu. Iblis itu memimpin Gron ke air terjun dan memberitahunya bahwa harta karun si rambut kuning tersembunyi di gua di baliknya. Gron mendorong iblis yang membimbingnya ke dalam gua, hanya untuk yang terakhir terkejut oleh jebakan panah mematikan yang menusuk tubuhnya. Dengan dingin,
Gron mengucapkan terima kasih yang sinis sebelum menghilang ke dalam kedalaman gua. Di tempat lain, pemimpin wilayah Yuan Shan, iblis wanita bernama Skull Crusher, penghancur tengkorak, menerima laporan bahwa iblis menolong keji menyebabkan kekacauan di kamp pelatihan rekrutan baru nomor 2, lalu melarikan diri ketakutan dari budak iblis garis keturunan ular. Skull Crusher menganggap berita ini menarik. Di dalam gua, Gron hanya menemukan kotak kecil. Pada saat itu, iblis bertalenta berambut kuning tiba-tiba muncul dan merebut kotak itu dari tangan Gear, berteriak pada Gron karena berani menyentuh barang-barangnya. Iblis bertalenta menyerang, tetapi Grom dengan mudah memblokirnya dan mematahkan kakinya. Iblis bertalenta itu terkejut oleh transformasi lengkap dalam kepribadian dan kekuatan Gron. Menyadari mengapa kelima pengikutnya tidak bisa menghadapinya. Mengingat ruang yang sempit dan cederanya, ia menyadari ia tidak bisa melawan Gron di area terbatas ini. Iblis bertalenta memutuskan ia harus mundur terlebih dahulu. Ia menggunakan bakat bawaannya, perisai bulu batu, untuk menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Setelah melihat iblis yang terbang itu, Gron teringat pada iblis terbang lain dari masa lalunya. Gron meluncurkan dirinya dari gua dengan kekuatan luar biasa. Dan ingatan ini tampaknya memicu kemarahan yang kuat di dalam dirinya. Iblis bertalenta terkejut ketika ia melihat bahwa Gear telah berhasil mencapainya. Gon menyusul iblis yang melarikan diri itu dan menyerangnya dengan rentetan pukulan keras. Tetapi iblis bertalenta itu menendangnya menjauh, menyebabkan Gear jatuh ke danau di dekatnya. Iblis bertalenta itu mengejek Gron, memberitahunya bahwa ia telah jatuh ke danau Sari Yuanshan yang dipenuhi serangga penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya saat serangga-serangga itu muncul dan mulai menyerang Gro. Iblis bertalenta itu memberitahu Gren dengan nada serius bahwa serangga empedu di Yuanshan itu rakus akan darah dan jumlah mereka sangat besar, tak terhitung seperti rambut lembu. Ia menambahkan bahwa ia akan menikmati melihat mereka menggerogoti daging Gron sampai hanya tulang yang tersisa. Iblis itu berpikir dalam hati bahwa sari dari sisa-sisa troll Yuanshan yang kuat sudah cukup untuk membentuk danau mematikan ini dan bahwa jika Yuanshan masih hidup, mereka pasti sudah memusnahkan manusia. Gron mulai melawan serangga-serangga itu, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Saat ia terus melawan serangga-serangga itu satu persatu, iblis bertalenta itu terkejut oleh kekuatan tempur Gron. Ia mengejeknya, mengatakan kekuatannya tidak berharga melawan jumlah serangga yang tidak ada habisnya. Gron menggunakan kemampuan ularnya, melancarkan serangan yang banyak dan cepat yang membunuh serangga dalam jumlah besar. Meskipun demikian, iblis bertalenta terus mengejek kecepatannya, memanggilnya petani kotor. Iblis bertalenta terus mengejek Gron, menyebut serangan ularnya cacing tanah yang lambat dan menyuruhnya menunggu sampai ia mati perlahan. Tak lama kemudian, Gron melenyapkan sejumlah besar serangga sari itu, tubuh mereka berjatuhan dari langit, dan kemudian ia menyerang iblis bertalenta secara langsung. Iblis itu terkejut oleh kecepatan Gron yang meningkat. Gron berpikir bahwa meskipun ia membunuh banyak serangga, mereka sangat lemah sehingga mereka hanya menaikkan levelnya ke segel kedua. Namun, ia percaya kekuatan ini cukup untuk menghadapi burung pengganggu ini. Gron muncul di hadapan iblis itu dan mengancam bahwa ia akan mengiris bagian atas tengkoraknya saat ia berkedip lagi. Iblis itu memanggilnya gila, tetapi terkejut oleh kecepatan luar biasa Gron. Marah, iblis bertalenta melepaskan senjata rahasianya. Panah iblis Kaisar Shu menjelaskan bahwa ia menemukannya bersama saudara perempuannya ketika mereka tinggal di tepi laut dan percaya sudah takdir ia menggunakannya pada saat ini. Panah itu mengenai Gro dan energi serpentine gelap melilit tubuhnya mengelilingi panah yang diisi petir ungu dan ia jatuh ke kedalaman danau. Iblis bertalenta itu bertanya-tanya dengan cemas tentang situasi sebenarnya. Mempertanyakan apakah Grom benar-benar terluka oleh panah guntur yang dahsyat itu. Saudara perempuan iblis bertalenta tiba dan bertanya padanya dengan khawatir apakah ia baik-baik saja. Ia memberitahunya ia baik-baik saja dan bahwa ia baru saja berurusan dengan pencuri yang mencoba mencuri barang-barang mereka. Ia mengangkat barang berharga, menjelaskan bahwa itu seharusnya digunakan untuk menyembuhkan matanya dan bahwa ia akan melindunginya dengan nyawanya di bawah air. Tubuhnya bereaksi aneh terhadap panah itu karena ia tidak ingat panah itu memiliki kemampuan untuk merusak tubuh. Ia bertanya-tanya mengapa tubuhnya bereaksi terhadap panah dengan cara ini. Gron memiliki momen realisasi yang tiba-tiba, seolah-olah potongan-potongan teka-teki yang tidak cocok, akhirnya menyatu di hadapannya. Seekor ular besar muncul di hadapan Gron, melingkarkan dirinya menjadi bentuk simbol tak terhingga. Gron menyadari bahwa tubuhnya, yang tergoda oleh pengorbanan langka dari panah itu, secara naluriah telah memicu kebangkitan otomatis otoritasnya. Gron menganggap perubahan peristiwa ini beruntung. Otoritas garis keturunan ular purba terungkap. Ganti kulit ular. Sebuah ledakan energi besar meletus dari danau. Iblis dan saudara perempuannya menyaksikan gelembung-gelembung menghilang dari permukaan air. Percaya Gron pasti sudah mati saat ia memberitahu saudara perempuannya mereka akhirnya bisa bersantai. Petir menyambar langit. Langit tiba-tiba berubah, tertutup awan gelap tebal dan hujan turun deras, membanjiri tanah sementara guntur keras menderu dan kilatan petir keras melintas di langit. Iblis bertalenta membeku di tempat. Matanya melebar karena takjub saat ia menyaksikan petir gelap membelah langit dengan keras. Sebuah sambaran petir ungu besar menyambar danau, menyebabkan ledakan keras yang bergema di seluruh area dan ombak naik tinggi. Saudara perempuan iblis bertalenta memperhatikan bahwa sesuatu telah melompat dari kilatan petir. Dan ketika kakaknya bertanya di mana itu,
Ia menunjuk dan berkata itu ada di sana. Iblis bertalenta melihat dan tidak percaya matanya saat ia melihat Gron berdiri di atas patung di tengah air. Gron muncul dalam bentuk guntur dahsyat barunya di tengah danau, dikelilingi oleh aura petir ungu yang keras. Iblis bertalenta dan saudara perempuannya berdiri dalam keterkejutan di bawah hujan lebat. Gron dengan tenang memberitahu mereka bahwa ia membuat mereka menunggu kematian mereka. Ia kemudian mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan itu adalah kesalahannya, yang membuat iblis bertalenta marah yang bergegas ke arahnya, berteriak padanya untuk tidak sombong dan memanggilnya petani kotor. Gron dengan mudah menangkis serangan itu dan memotongnya pada saat yang sama, mengirim lawannya terbang di udara, berteriak marah dan menuduh Gron menipunya. Gron muncul di belakangnya dan merobek salah satu sayapnya, berpikir dalam hati bahwa lawan setingkat ini tidak cukup untuk menguji kemampuan saat ini sepenuhnya. Iblis bertalenta jatuh ke air. Saudara perempuan iblis bertalenta bergegas ke arahnya dalam ketakutan dan kekhawatiran. Matanya dipenuhi kepanikan atas apa yang mungkin terjadi padanya. Iblis bertalenta mengutuk kelemahannya dan berharap ia lebih kuat. Ketakutan akan nasib saudara perempuannya setelah kematiannya mendorongnya untuk melepaskan kekuatan latennya. Saat energi kuning besar meletus, Gron memperhatikan transformasi ini. Sementara saudara perempuannya menyadari bahwa kakaknya akhirnya membangkitkan otoritas perisai bulu batunya sendiri, bertekad untuk tidak menjadi beban lagi, saudara perempuannya memutuskan ia tidak bisa membiarkannya bertarung sendirian. Ia melepaskan kemampuannya, mata iblis pengendali, dan memanggil seekor buas besar dari air. Kedua saudara kandung itu berteriak, menyatakan kesiapan mereka untuk pertempuran yang menentukan yang dapat mengarah pada hidup atau mati. Kakaknya melepaskan tekniknya, hujan panah pengguncang langit, dan keduanya melancarkan serangan dahsyat gabungan pada Gear. Gron berdiri teguh melawan serangan ganda itu, bersiap untuk konfrontasi, dikelilingi oleh energi guntur ungu, lalu berlari ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Gron dengan mahir menghindari serangan bulu yang diluncurkan oleh iblis bertalenta. Kemudian ia mendekati iblis bertalenta dan menendang wajahnya. Berkat tendangan yang kuat, iblis bertalenta terlempar di udara dan terlempar jauh dari medan perang. Buas yang dipanggil oleh saudara perempuan iblis bertalenta mendekat, mencoba melahap Gron. Gron menggunakan teknik serangan ular guntur neter, melepaskan serangan berbentuk ular besar dari energi ungu dan dengan mudah mengalahkan buas itu. Iblis bertalenta melihat ini sebagai kesempatan sempurna dan memutuskan untuk menggunakan mayat serangga sebagai penutup untuk melancarkan serangan mendadak. Gron memperhatikan rencana ini, mengakui bahwa lawannya memiliki sedikit kelicikan, tetapi GR membalas serangannya menggunakan energi ungunya. Pada saat itu, saudara perempuannya menggunakan kemampuan tatapan penguatan mata iblis pengendali untuk memperkuat serangan kakaknya, yang bertransformasi menjadi teknik yang ditingkatkan yang disebut bor kembali pencakar langit. Iblis bertalenta memperhatikan bahwa kekuatan segel Gron berkurang dengan cepat, berasumsi ia mencoba bertahan dengan sekuat tenaga, dan dengan yakin berteriak bahwa pukulan ini tidak dapat diblokir. Gron mengakui bahwa serangan lawannya patut dipuji dan memang tak terkalahkan, dan untuk alasan itu, ia tidak punya pilihan selain memusnahkannya sepenuhnya. Konfrontasi berakhir dengan kekalahan saudara laki-laki dan perempuan yang jatuh ke air terluka parah. Iblis bertalenta yang sekarat mencoba memberikan kantong kecil kepada saudara perempuannya, memintanya untuk mengambilnya dan lari, tetapi ia menolak untuk meninggalkannya. Gron tiba dan menginjak tangan iblis bertalenta yang memegang kantong itu. Iblis bertalenta memohon Gron untuk mengembalikan kantong itu, menjelaskan bahwa penyakit mata saudara perempuannya mengharuskannya mengonsumsi mata manusia yang baru dicabut untuk menghindari menjadi buta. Gron memberitahunya bahwa ini adalah masalah yang dapat diselesaikan dengan seni penyembuhan sederhana. Iblis bertalenta menjawab bahwa penyembuh yang baik lebih langka daripada mata manusia. Gron memberitahunya bahwa karena itu banyak orang tak bersalah yang kehilangan mata mereka. Saudara perempuan iblis itu meninggalkan harta karun itu dan memohon belas kasihan, meminta Gron untuk mengambil segalanya dan meninggalkan mereka sendirian. Hujan tiba-tiba berhenti dan Gron mengajukan pertanyaan kepada iblis itu. Apakah orang-orang itu memohon belas kasihan padanya ketika mata mereka sedang dicabut? Saudara perempuan iblis itu terkejut dan terdiam. Jadi Gron menuntut jawaban ya atau tidak. Saudara perempuan iblis itu mengakui bahwa ia telah lupa. Gron menyimpulkan bahwa ia terlalu banyak berpikir. Meskipun memiliki peradaban dan emosi, esensi iblis tetap tidak berubah. Mereka hanya beralih dari menyakiti orang menjadi menyakiti mereka untuk keuntungan mereka sendiri, dan mereka menganggap hidup tidak berharga dan melihat menyakiti orang lain sebagai hal yang normal. Setelah itu, Gron merenungkan bahwa bentuk guntur dahsyat yang ia peroleh adalah keuntungan terbesarnya sejauh ini. Tetapi ia menyadari bahwa menggunakannya mengonsumsi sejumlah besar kekuatan segel, jadi ia tidak dapat menggunakannya dengan bebas untuk saat ini. Di tempat lain, seorang iblis menemukan mayat saudara laki-laki dan perempuan itu dan melapor kepada pemimpinnya. Pemimpin itu menjelaskan bahwa kematian saudara laki-laki dan perempuan itu tidak ada hubungannya dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Karena kepala mereka terpenggal dalam sekejap oleh sambaran petir, menggambarkan metode itu sebagai cepat dan keras, pemimpin mereka, Skullcrusher, muncul dan menyatakan bahwa tampaknya tamu tak diundang telah tiba di wilayahnya. Skullcrusher memerintahkan bahwa mulai sekarang ia harus secara pribadi menyelidiki setiap kematian aneh pendatang baru bertalenta. Sementara itu, Gron sedang berjalan melalui hutan. Ketika Skullcrusher menghadapinya dan bertanya siapa ia dan apa yang ia lakukan di sana,
Grant memberitahunya ia sedang mencari beberapa buah liar untuk diambil dan ditanam. Skullcrusher mengingatnya dan mengenalinya sebagai budak yang ia dengar telah menakuti iblis melolong keji. Ia memberitahunya ada sesuatu yang lebih penting sekarang, melemparnya ke tanah dan menindihnya dengan kakinya, mengatakan ia belakangan ini mendambakan pai buah dan ia sebaiknya menemukan beberapa buah yang baik. Ia kemudian membungkuk ke arahnya dan mengancam akan membuat hidangan lezat darinya jika ia tidak melakukannya. Grant menggunakan kedekatan ini untuk memeriksa kekuatan segelnya. Menyadari ia berada di tingkat segel keempat dan merupakan tipe defensif, memiliki kekuatan besar yang mirip dengan mantan rekannya, Fire, Gear menganalisis situasi, menganggap dirinya sekarang iblis yang berfokus pada kecepatan, yang memberinya keuntungan melawan lawan yang kuat, tetapi ia kekurangan sarana ofensif yang efektif melawan tipe defensif. Ia berpikir dengan penyesalan bahwa jika ia bisa membunuh iblis segel keempat ini, kemampuan lautan mayat dan darahnya akan melihat peningkatan yang signifikan. Tetapi ia menyadari kesenjangan dalam kekuatan mereka sangat besar dan yang lebih penting, ia tidak tahu kelemahannya membuat peluangnya untuk menang sangat tipis. Meskipun demikian, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menahan keinginannya untuk mendapatkan dia. Sementara itu, Skullcrusher sedang mencari ensiklopedia bakat bawaan untuk mengidentifikasi bakat yang digunakan untuk membunuh kedua iblis itu. Ia mengesampingkan bakat organ penyimpanan listrik karena tanda pada tubuh tidak cocok dengan jenis arus listrik itu. Ia kemudian membaca tentang bakat lautan mayat dan darah yang kekuatannya meningkat dengan setiap kehidupan yang mereka bunuh, tetapi ia menolaknya mentah-mentah juga. Grant memutuskan ia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat di mana ia bisa membunuhnya dengan satu serangan mendadak tanpa dia menyadari atau mencurigai apapun. Ia melihat dua iblis mengendarai gerobak di mana salah satu memperingatkan yang lain bahwa bos akan membunuh mereka jika dia tahu tentang mereka, tetapi yang lain meyakinkannya bahwa tempat itu tersembunyi dengan baik dan dia tidak akan menemukan mereka. Grant mengawasi mereka dari kejauhan, berpikir bahwa tempat yang tersembunyi dengan baik ini sempurna baginya untuk dengan aman meningkatkan kekuatannya. Grant tiba di pintu masuk gua di mana seorang penjaga menghentikannya dan menuntut kata sandi pasar gelap untuk masuk. Di dalamnya, ada pasar gelap yang ramai. Grant masuk dan melempar kepala penjaga ke dalam api. Ia menguping beberapa iblis berbicara tentang betapa sulitnya mendapatkan kata sandi, dan salah satu menyesali masa lalu di wilayah Yuanshan di mana mereka dapat membeli manusia kapan saja, tetapi sekarang semuanya rahasia. Seorang vendor menawarkan baja pagi, bahan tingkat atas yang dapat membuat teknik pedang puluhan kali lebih kuat, tetapi seorang pelanggan meragukan kegunaannya, mengatakan ia belum pernah mendengar tentang pandai besi yang dapat menempa baja ini. Vendor lain menawarkan ramuan kekuatan segel yang terbuat dari jantung makhluk berkaki dua. Salah satu iblis berkomentar bahwa bos akan menguliti vendor itu 10 kali lipat jika dia tahu tentang barang selundupan ini, sementara yang lain mengagumi barang-barang itu, menganggap perjalanannya bermanfaat. Salah satu iblis bertanya-tanya mengapa bos melarang perdagangan semua produk dan budak manusia 2 tahun lalu. Yang lain menjawab bahwa dia melakukannya dengan dalih melestarikan sumber daya, berpikir dia sudah gila. Grant menyimpulkan dari perilaku abnormal ini bahwa bos kemungkinan merencanakan sesuatu. Seorang pedagang mengumumkan kedatangan barang manusia baru, menjelaskan bahwa harga mereka masuk akal karena mereka semua buta kecuali yang pertama. Seorang pelanggan menjadi marah dan menuduh pedagang itu mencoba menipu mereka dengan barang cacat, sementara yang lain menambahkan bahwa ia mendengar tentang saudara laki-laki dan perempuan yang mencabut mata manusia, menyimpulkan bahwa pedagang ini pasti mendapat untung dari mereka terlebih dahulu. Pedagang itu mencoba menenangkan kerumunan, meyakinkan mereka bahwa ia akan menjual kelompok ini dengan harga cuci gudang. Grant melangkah maju dan mengumumkan bahwa ia akan membeli mereka semua. Pedagang itu mencibir padanya, bertanya-tanya apakah ia punya uang karena ia terlihat benar-benar miskin. Grant menawarkan untuk menukar mereka dengan panah guntur dahsyat, dan jika itu bukan kesepakatan yang adil, pedagang itu dapat menganggap ia tidak mengatakan apa-apa. Pedagang itu mengenali panah itu dan bertanya pada Grant dengan berbisik apakah ia bermaksud senjata rahasia anak laki-laki berambut kuning itu. Pedagang itu memerintahkan asistennya untuk membawa manusia keluar sementara ia berbicara dengan Grant secara pribadi. Manusia-manusia itu dipanggil dan diperintahkan untuk pergi keluar. Seorang anak laki-laki buta jatuh ke tanah, meraba-raba sesuatu yang ia jatuhkan ketika ia tersandung, dan kemudian diseret dengan kasar keluar. Penjaga itu menyesali nasibnya karena ia telah merencanakan untuk menyimpan satu untuk dirinya sendiri sebagai makanan. Pedagang itu bertanya pada Grant apakah ia takut anak laki-laki berambut kuning itu akan mengetahui ia mencuri harta karunnya. Grant mengakui bahwa ia terburu-buru untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba, Grant menyerang pedagang itu dan kemudian menyiksanya dengan brutal. Pedagang itu mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi Grant menyeretnya kembali ke dalam. Ia kemudian menutup ruangan dan tak lama kemudian, darah merembes keluar dari bawah pintu. Setelah GR membunuh pedagang itu, ia meninggalkan ruangan dan membunuh semua pengikut pedagang di pasar. Di luar, salah satu iblis memerintahkan manusia untuk mematuhi dan tidak membuat suara, mengancam akan mencabut lidah mereka dan memanggangnya. Grant tiba-tiba muncul dan membunuh para penjaga dalam sekejap. Grant berpikir bahwa sekarang ia tidak sepenuhnya tidak berdaya, tetapi ia memperhatikan bahwa penghitung telah menyelesaikan satu siklus. Seorang gadis kecil yang ketakutan menyaksikan apa yang terjadi dan menganggap Grant sebagai iblis di antara iblis. Sebuah notifikasi muncul bahwa otoritas Hari Keberuntungan gagal untuk aktif.
Gron ingat bahwa otoritas ini langka dan memiliki efek samping negatif, tidak dapat dikontrol secara sukarela, dan memiliki kesempatan untuk aktif secara otomatis setiap kali penghitung menyelesaikan satu siklus dan bergerak ke angka berikutnya. Gron melihat dua anak yang tersisa dan memberikan anak yang ditutup matanya barang yang ia jatuhkan. Anak laki-laki yang ditutup matanya membenarkan bahwa itu adalah barang-barang mereka dan mengambilnya dari Gear. Gron memerintahkan mereka semua untuk mengikutinya. Gadis itu bertanya apakah ia akan memegang tali yang ia pimpin mereka dengannya. Gron melemparkan tali itu ke tanah, menjelaskan bahwa ia tidak suka melihat orang dipimpin. Kemudian, setelah Gron menyembuhkan mata manusia, salah satu dari mereka berteriak kegirangan bahwa ia bisa melihat lagi dan berterima kasih pada Gron dengan berlimpah, memanggilnya dermawan yang hebat dan mengungkapkan keheranannya bahwa ada orang baik di antara mereka. Pria lain memarahinya karena pembicaraannya yang tidak pantas dengan dermawan mereka. Pria kedua meminta maaf kepada Gear, menjelaskan bahwa temannya masih takut pada iblis berambut kuning dan tidak bisa berbicara dengan benar dan memintanya untuk memaafkannya. Sementara itu, anak laki-laki kecil berterima kasih pada Gron karena membantunya menemukan barang-barang mereka dan menyembuhkan mata mereka, tetapi Gron menyuruhnya diam. Gadis kecil itu bertanya pada Gren mengapa ia menyelamatkan mereka dari iblis padahal ia sendiri jelas adalah iblis. Gron hanya menjawab bahwa ia melakukannya karena ia mau. Gadis itu terkejut dan bingung dengan jawabannya. Gron menatapnya tajam dan memerintahkannya untuk diam karena orang dewasa sedang sibuk.